podcast Caca, aka Cakap-Cakap. Balik lagi sama aku, Nyuman Febianti Anugrah Yudhistira, atau bisa kalian panggil dengan Febi. Aku sekarang nggak sendirian loh, aku ditemenin sama tamu spesial. Siapakah dia? Dari mana dia? Oke, sebelum itu aku jelasin dulu ya latar belakangnya. Dia ini semasa di kampusnya cukup terkenal loh. Bintang tamu kita hari ini, selain lulusan terbaik, dia juga memiliki banyak bakat. Nah, langsung saja, ini dia bintang tamu kita, Kak Rian. Hai, Hai hai Kak. juga. Seneng banget nih ketemu sama kakak sekarang. Gimana kabarnya Kak? Kenapa? Kabarnya gimana hari Oh, ini? oh, baik. Jadi kabar aku tentunya baik. Dia juga dari penampilanku, aku ini ceria gitu loh. Gitu jadinya. Oke Kak, bisa perkenalan dulu? Oh ya baik. Jadi sebelumnya sebelum kita lanjut ke cakap-cakap ini mungkin aku sedikit perkenalan. Jadi perkenalkan nama aku Rian Wibawa. Jadi akrab dipanggil Rian. Kadang juga pas masa kecil juga aku dipanggil Dora gitu. Wah, cute. Imut banget ya Kak ternyata. Wah, kakak ini keren banget tau Kak. Aku udah dengar kata-kata orang, aku udah dengar kakak ini aktif di kampus, Iya, di organisasi. Kakak juga dancer. iya. Wah, gila. Gimana gimana sih Kak cara kakak tuh buat numbuhin rasa percaya dirinya? Seperti tema kita hari ini tentang tips and trick untuk menumbuhkan sikap percaya diri. Kakak kan cowok nih, dancer, aktif organisasi, aktif di kampus. Pasti untuk ngelakuin hal itu kita tuh perlu percaya diri yang besar. Bisa dong Kak kasih tips and trick cara menumbuhkan rasa percaya diri ke sobat-sobat Caca yang ada di rumah. Silakan Kak. Baik, jadi sebelumnya karena tadi udah perkenalkan, jadi perkenalan, jadi aku langsung aja ke bagian episode yang tanya tadi apa? Tips and trick menumbuhkan rasa percaya diri. Oke, jadi sesuai dengan pertanyaan, jadi tips and trick untuk menumbuhkan rasa percaya diri itu tentunya dari diri kita sendiri ya, berawal dari niat. Yang kedua, baru kita itu self love atau cinta pada diri kita. Setelah self love, baru kita jadinya be myself gitu, jadi diri sendiri gitu. Nah, jadi pertama kan kita pertama itu niat ya. Kalau kita ingin melakukan sesuatu tuh berawal dari niat. Misalkan seperti saya nih, kan saya itu suka nari gitu kan, nari ikut dance gitu. Jadi kan auto aku niat dulu gitu, aku ingin dance, aku ikut dance gitu. Nah setelah itu baru aku cinta diri aku, jadi aku kenali diri aku. Oh, apa sih yang ada di diri aku, apakah benar aku suka dance bagaimana. Jadi kan karena kebetulan aku suka dance, ya udah aku lanjut ke ikut dance gitu. Setelah itu baru aku jadi diri aku sendiri. Nah kebetulan kan karena aku nih cowok nih, pasti tentunya di luar-luar tuh banyak yang kok cowok dance, kok cowok gini. Kan rata-rata cowok tuh harusnya maco, ikut sepak bola dan sebagainya, kenapa harus milih dance. Nah kan karena aku udah cinta sama diri aku dan aku sudah tahu bahwa aku itu sukanya dance, ya udah deh, jadi aku tuh kembangin bakat aku menjadi ikut dance. Nah itu baru aku jadi otomatis kayak ya udahlah ini aku gitu, lo siapa kayak gitu. Nah untuk percaya diri di panggung nih, kan kita nih di panggung nih pasti kan ada ya netizen yang julid-julid gitu kan, kayak gini doang mah aku juga bisa, kayak Ya gini doang banyak apa sih. banyak Oh ya, banget yang kayak ya gitu kayak Kak. gitu dah. Ya abis itu kan kita di panggung tuh jadi otomatis lah, karena kita udah apa namanya istilahnya kayak udah tahu bahwa kita bakatnya di sini, ya udah tampilin aja gitu aja sih sebenarnya. Jadi pada intinya percaya diri itu tumbuh dari diri kita sendiri. Kalau kita nggak ada niat sama nggak jadi diri kita sendiri, ya nggak bakal bisa percaya diri gitu sih sebenarnya. Nah tuh teman-teman, jadi semuanya itu berawal dari diri kalian sendiri. Love yourself, setelah kalian udah love yourself, cinta sama diri kalian sendiri, baru be, Be myself. be myself. Oke. Aku sendiri punya satu pertanyaan pribadi nih buat kakak. Di luar dari konteks ya, aku punya pertanyaan pribadi. Aku pernah bukan dibully sih, dihina fisik kan. Dihina fisik bukan cuman fisik, sampai logat, cara pembawaan, semuanya itu dihina. Dan dia ngehinanya tuh terang-terangan. Terang-terangan, jadi kayak misalnya aku sama kakak nih kan di depan kayak ini, dia bilang, "Ih, kamu jelek banget sih, Feb." Gitu, langsung jret. Jadi kayak selama beberapa bulan itu aku ngerasa insecure banget.
Jadi kayak setiap orang yang ngeliatin aku tuh aku kayak berpikir, ih mereka pasti jijik sama aku deh, aku jelek banget ya sampai aku digituin, aku kayak gitu Kak. Dan aku sampai sekarang jadi kalau keinget omongan itu tuh jadi nyesek lagi gitu loh. Jadi gimana gimana gitu, ada nggak sih Kak tips buat aku gitu, karena kan aku ngalamin langsung nih, jadi kayak pengen nangis. Bisa ada kasih tips? Oke, jadi aku sedikit kasih saran ya. Mungkin aku karena belum ngalamin sampai pembulian fisik gitu. Tapi pernah sih, maksudnya tapi nggak sampai ke Nggak tahap langsung ya, gitu bener ya. nggak langsung, pengen cuma denger omong ke omong gitu. Jadi Ya, kita nggak ketemu orangnya langsung. Jadi kalau saran aku sendiri, menurut aku pribadi kan aku tipikal anaknya cuek ya. Jadi setiap orang ngomong tuh ya udah dia siapa sih? Toh juga dia nggak ngasih aku makan, nggak ngasih apa. Ya udah ngapain aku peduliin gitu. Toh ini hidup aku. Toh juga aku hidup karena diri aku, bukan karena lo, ngapain lo ngurusin gue. Kan kayak istilahnya ngapain sih ngurusin hidup gue. Terus buat apa ngurusin hidup aku, emang lo bakal dapat benefit apa gitu loh, kayak gitu sih. Nah, saran aku dari pribadi itu intinya cuek aja sih. Nah, untuk kayak ngilangin insecure tuh sebenarnya, insecure tuh emang udah selama aku belajar nih, kebetulan kan aku emang basic background aku nih kan anak kesehatan, ditambah lagi emang ada background kimianya gitu ya. Jadi setidaknya ada lah, pas masa SMA tuh pernah dikasih tahu tentang ilmu psikologi. Jadi dalam setiap manusia tuh emang pasti ada namanya sifat overthinking atau enggak sama insecure gitu ya. Jadi kan emang dalam diri itu kita ada insecure, kadang yang overthinking gitu. Cuman cara ngatasin itu sebenarnya bersikap cuek aja sih. Jangan sampai itu kebawa sampai bikin kamu stres gitu. Karena semakin kita itu terus dipikirin, jadi kita stres tuh. Kalau misalnya kamu dirasa emang kamu harus berubah untuk diri kamu ya, bukan untuk orang lain. Jadi kamu itu nggak boleh ngerubah diri kamu itu untuk orang lain, karena buat apa kamu ngerubah untuk orang lain? Jugaan kan orang lain tuh nggak bakal dapat benefit apa yang dari kamu, kecuali kalau misalkan kamu ada ikatan gitu loh, misalkan dia orang tua, jadi kan ada ikatan gitu, nggak masalah kamu berubah. Tapi kalau misalkan dia cuma hanya sebatas orang lain atau sebatas teman, why not kita harus berubah untuk dia gitu. Jadi intinya kita jadi diri kita sendiri aja gitu, nggak mesti harus kita berubah gitu loh. Mohon maaf nih, sebenarnya kamu tuh dibully seperti apa sih gitu, kalau boleh tahu? Kalau waktu itu di kejadian saya itu lagi ada kegiatan nih, ada ngayah di kampus kan. Dan itu jujur pertama kali saya didandanin. Ya, kalau saya didandanin tuh ya namanya juga saya cuek. Jadi kayak mau itu kemerahan, mau itu kayak gimana berantakan, aku kayak mikirnya ya udahlah ntar juga luntur gitu kan. Apalagi kan ngayahnya jauh juga. Ya udahlah nanti juga luntur gitu kan. Terus pas udah aku ketemu nih sama orangnya, pas aku buka masker terus tiba-tiba dia gini, ah kok jelek banget sih Feb, digituin langsung di depan aku. Dan di situ ada teman aku juga, ternyata ada teman aku dan ada temannya dia. Kayak di situ pasti malu banget Don. Di situ awalnya mood aku tuh bagus banget, gara-gara dihina fisik kayak gitu aku kayak Down. down, pasti kayak aku mau di rumah aja deh, aku mau di kos aja, pasti orang-orang jijik sama aku karena aku jelek gitu. Oke gitu sih Kak, nyesek banget waktu itu Kak. Jadi saran aku kayak gini, nah pada saat kamu dibully langsung, kamu tuh jangan nunjukin moodnya kamu. Jadi kalau misalnya kamu dibully, ini aku pernah juga dibully gitu ya, secara langsung kadang. Tapi aku nggak mau nunjukin mood aku tuh jadi dibully. Otomatis kalau kita semakin nunjukin kita dibully, otomatis dia kayak, ih ini orang nih pasti baperan, udah kita bully terus. Jadi otomatis kita terus down. Kalau kita nunjukin diri kita tuh semangat happy, pasti dia, orang nih kebal, nggak usah dah dibully. Jadi kayak gitu mungkin ya, logika aku sih kayak gitu ya. Intinya tetap aja jadi diri kamu sendiri, walaupun itu misalkan dirasa kamu itu nggak cocok gitu ya, jalanin aja, pasti bakal ada kok sisi terbaiknya. Dari kita ambil hikmahnya aja sebenarnya. Kalau misalnya kamu tadi kan saya dengar kamu tuh logatnya gitu ya, pas di awal tuh logatnya kan kamu asli apa nih sebenarnya? Orang Palembang. Kan orang Palembang tuh identik orangnya keras-keras gitu ya, Iya, nadanya ngegas tinggi-tinggi. ngegas. Nah, jadi intinya kamu dari diri sendiri aja sih, seperti yang aku bilang tadi awal gitu kan. Percaya diri itu tumbuh dari kita sendiri. Intinya nggak mesti harus kamu tuh ngerubah diri kamu gitu. Buat apa sih? Sebenarnya orang, aku kadang-kadang
kayak kaget gitu loh, shock dengar kayak di TikTok, di IG sampai dia buat status galau kalau dia tuh bahwa dia tuh kena bully. Harusnya yang kayak gitu-gitu privasi ya. Menurut aku pribadi tuh nggak usah diumbar gitu. Semakin kita umbar tuh semakin orang tuh marah jatuhnya kayak mohon maaf tanda kutip ya kayak alay gitu jadinya. Kadang orang lain tuh belum tentu nilai itu prihatin, malah orang tuh apa sih yang kayak gini-gini diumbar gitu. Harusnya biasain aja, makin kita umbar makin orang tuh tahu kelemahan kita. Jadi yang kamu tunjukkan itu adalah kelebihan kamu. Misalkan kamu nih basicnya apa nih, dance gitu ya. Dance ya Oh, sih. kamu bisa dance, udah tunjukin kamu itu bisa dance. Ini loh aku bisa dance, kamu bisa apa? Cuma ngomong doang, emang nggak ngasilin apa? Aku ngedance bisa ngasilin duit, kadang bisa event-event tuh dari banyak prestasi kayak gitu. Ya udah, nggak usah itu terlalu dipikirin gitu aja sih saran dari aku. Oh ya, ada lagi nih Kak. eh Waktu pertama kali kan ya namanya juga nggak bisa loh dong langsung logat kita tuh turun nadanya. Nah itu tuh aku diginiin, kamu loh Feb, udah tahu kamu orangnya ngegas dan nggak peduli sama lingkungan, kamu nggak mau berubah, kamu tuh seakan ini loh aku Febi, ya udah gitu, aku digituin Kak. Padahal kan niat aku tuh jadi diriku sendiri, mau dia nerima atau enggaknya kan aku nggak peduli kan, ya itu opini mereka. Tapi aku digituin Kak, dan itu temanku sendiri yang bilang kayak gitu. Jadi kayak, ah, haruskah aku percaya di kelas aku nih teman semua, atau bahkan nah gitulah Kak. Jadi gimana sih Kak masukan buat aku buat ngadepin teman-teman yang kayak gitu, gimana sih Kak? Oke, karena aku belum, maksudnya belum lihat langsung ya kejadiannya, jadi aku masih membayang-bayangi gitu. Jadi sebenarnya aku tuh bukan jadi orang psikolog juga sih Iya nih ya, iya maksudnya ya, ngerti sekedar ngerti ngasih ngerti. sekedar saran aja. Jadi betul kayak kalau emang dia memang langsung ya mau, jadi mau nggak mau kita harus tegur langsung. Kenapa sih kamu kayak gitu? Apa sih salahku gitu? Kenapa sampai kayak gitu? Emang aku dapat nginin kamu gitu. Kalau dia masih nggak kapok gitu ya, masih terus kayak gitu, ya udah biarin aja gitu. Jadi jangan, seperti aku yang tadi bilang, intinya kalau emang kamu tuh dirasa emang nggak cocok buat apa namanya kayak merubah itu ya jangan. Emang sih kalau perubahan itu emang nggak instan ya, pasti berprogres gitu ya, Iya. dari awal sampai akhir tuh emang berprogres. Sama kayak kita belajar itu nggak mungkin tiba-tiba kita misalnya nih kita jadi guru nih, nggak mungkin tiba-tiba kita lahir udah jadi guru, pasti Iya. berprogres tuh kan. SD SMA SD SMP SMP. SMA sampai kuliah baru bisa jadi guru ya, kayak Iya. gitu juga. Jadi nggak harus instan gitu sih, jadi ya terjadi diri sendiri aja Iya. sih sebenarnya. Tuh buat kalian sobat Caca, bisa nih ditiru tips dan trik dari Kakak. Ya, terima kasih. Oke, makasih banget ya Kak. Luar biasa banget penjelasannya hari ini. Semoga buat sobat-sobat yang masih insecure, jangan lagi, udah berhenti. Kalian Iya betul. sempurna di mata orang yang tepat. Iya benar benar benar. Oke, sepertinya udah itu aja deh Kak. Oh iya. Soalnya udah semuanya udah tersampaikan dengan baik. Jadi yaudah, kami tutup. Bye Bye. bye.